Dan perkenalkan, saya Hairunisa Putri Pratami sebagai vlogger. Saya Ulan Maharani sebagai vlogger. Saya Ulan Nakati sebagai penulis naskah. Saya Syaful Fadila sebagai kameramen. Vlog kami di sini akan berisi tentang gerakan Zero Waste Food di SMKN 1 Palasa. Ayo simak videonya ya. Jadi di sekolah kita hari ini sedang mengadakan sarapan bersama, yaitu Zero Waste Food. Nah, kita ini dalam rangka mengurangi sampah plastik. Jadi kita menggunakan plastik atau katak makan. Dan untuk sehari-hari juga nanti kami akan menggunakan katak makan, tidak menggunakan plastik lagi. Nah, di sini kita akan jelaskan terlebih dahulu mengenai Zero Waste Food. Apa itu Zero Waste Food? Zero Waste Food merupakan strategi holistik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan cara mengurangi limbah, mendaur ulang, dan menggunakan kembali barang-barang. Penerapan Zero Waste Food. Untuk menerapkan Zero Waste Food, Anda bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, reduce, yaitu menggunakan lebih sedikit bahan makanan dan kurangi bahan-bahan yang tidak perlu. 2. Reuse, yaitu menggunakan kembali sisa bahan makanan yang masih bisa diolah. 3. Recycle, yaitu memanfaatkan sisa bahan makanan yang sudah tidak bisa digunakan lagi menjadi pupuk kompos. Istirahat, kembali juga adik-adik kalian makan siang bersama, tidak perlu dihabiskan nanti untuk istirahat kedua. Gerakan untuk mengurangi sampah makanan dan minuman. Nah, salah satunya kita kaitkan hari ini dengan membudayakan sarapan. Boleh tolong gambarkan mengenai gerakan Zero Waste Food ini? Untuk gerakan Zero Waste Food ini merupakan program yang datang dari Provinsi Jawa Barat, di mana Provinsi Jawa Barat peduli terhadap lingkungan yang mungkin kalian tahu, siswa-siswi tahu bahwasanya permasalahan lingkungan di era globalisasi ini sangat memprihatinkan, terutama dari aspek limbah rumah tangga seperti bekas makanan, ya, bekas minuman, sama-sama itu yang menjadi permasalahan besar sekarang di Provinsi Jawa Barat. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program Zero Waste Food ini, mereka ingin mewujudkan satu kebiasaan baru di masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan aman tentunya. Selanjutnya Bapak, keuntungan mengadakan gerakan Zero Waste Food ini apa? Keuntungan atau tujuan bagi program ini dilaksanakan di lingkungan sekolah tentu akan menjadi sebuah pembiasaan positif bagi siswa untuk menjaga lingkungan sekitarnya, karena proses pembelajaran itu bukan hanya sebatas kita mempelajari pengetahuan secara textbook ya, tetapi dengan Zero Waste Food ini harapannya siswa bisa praktek secara langsung, memberikan kontribusi apa yang dia ketahui, apa yang bisa dia jaga dengan cara tadi menghindari sampah-sampah plastik, kemudian sampah makanan itu dibersihkan dengan baik. Lalu Bapak, capaian diadakannya gerakan Zero Waste Food ini apa ya? Capaian yang ingin sekolah ciptakan tentunya sama dengan Provinsi Jawa Barat. Kita ingin melihat lingkungan itu bersih, lingkungan itu nyaman, sehingga dengan lingkungan bersih dan nyaman, harapannya prestasi siswa itu bisa semakin meningkat. Yang terakhir Bapak, kesulitan menghadapi gerakan Zero Waste Food ini seperti apa? Kalau berbicara tentang kesulitan terbesarnya adalah merubah mindset, merubah kebiasaan lama yang mungkin kalau siswa-siswi tahu
Mungkin kita sudah terbiasa dengan minum es pakai plastik, kemana-mana kita tinggal beli, tinggal makan, buang. Itu kan kebiasaan yang sudah nyaman sebetulnya, yang sudah nyaman, dan sekarang harus, kalau bahasa anaknya, diribetkan gitu ya, diribetkan dengan harus bawa tumbler kemana-mana, beli es bawa tumbler, beli makanan bawa tempat makan sendiri ya. Itu mungkin kesulitan terbesar kita untuk menciptakan zero waste food di lingkungan sekolah. Tapi saya yakin kalau kita bersama-sama sedikit demi sedikit hal itu bisa kita hindari dan tercipta zero waste food di lingkungan SMA Desa Tegas. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Nah, langsung saja kita jajan ke kantin menggunakan misting ya untuk mendukung gerakan Zero Waste Food. Nah, teman-teman, sekarang kita jajan menggunakan tumbler dan misting ya. Mumpung kita lagi di kantin juga nih, ayo kita sekalian tanya-tanya yuk mengenai Zero Waste Food ke ibu dan bapak kantin ini. Gerakan Zero Waste Food itu menyulitkan apa tidak? Tergantung anak sekolahnya dulu ya. Jadi kalau seumpamanya yang di bawahnya botolnya yang atasnya gede gitu, itunya mungkin nggak menyulitkan. Tapi kalau seumpamanya yang botolnya kecil itu agak menyulitkan dari pelayanan esnya gitu. Tapi kalau seumpamanya dari sampah, mungkin kalau misalnya sampah kami dari pihak kantin kayaknya setuju gitu kalau seumpama anak-anak bawa alat makannya atau mungkin botol minumannya gitu. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, kondisi tempat sampah setelah melakukan gerakan Zero Waste Food semakin minim sampah. Sekian dari kami, semoga video kami bermanfaat untuk kalian